OJK Sumsel, di bawah kepemimpinan Arifin Susanto sebagai Kepala OJK Sumsel mempunyai komitmen kuat untuk mengembalikan kejayaan kopi Sumsel yang puluhan tahun terkenal di seluruh dunia. OJK Sumsel inisiasi peluncuran ekspor perdana kopi secara mandiri yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Tinggal urusan administrasi saja. Ekspor dilaksanakan di Pelabuhan Bombaru yaitu ekspor kopi Sumsel ke Malaysia sekitar 2 kontainer. Selain Malaysia, juga sedang dalam proses ekspor kopi Sumsel ke Australia. Kami semangat mendukung dan ikut serta dalam giat ekonomi di Sumsel, ujarnya saat acara media update bincang santai bersama wartawan di wilayah Sumatera Selatan digelar di Aula Lantai 4 Gedung OJK Sumsel, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2020. Menurutnya, Sumsel dikenal sebagai penghasil kopi terbesar nasional. Bahkan berdasarkan statistik kopi Indonesia tahun 2022 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi kopi nasional mencapai 774,96 ribu ton, paling banyak disumbangkan oleh Sumatera Selatan, Sumsel, sebesar 211,68 ribu ton, 26,85%, disusul oleh Lampung 116,28 ribu ton, 14,68%, dan Sumatera Utara 80,87 ribu ton, 11,16%. Namun anomali yang terjadi adalah Lampung menjadi provinsi yang kerap melakukan ekspor ke berbagai negara di luar negeri. Bahkan, kopi Lampung lebih terkenal daripada Sumsel. Sehingga banyak yang menyebut bahwa Sumsel punya kopi, Lampung punya nama. Rencana peluncuran ekspor perdana kopi nanti akan dihadiri oleh Bapak PJ Gubernur Sumsel, Kepala OJK Bapak Mahendra Siregar dan mudah-mudahan Bapak Menko Perekonomian bisa hadir, katanya. Mengapa OJK Sumsel ikut menginisiasi ini? Karena salah satu tugas OJK adalah perluasan akses keuangan, dari perbankan ke petani dan lain sebagainya, ujar Arifin. Arifin menjelaskan, bahwa dengan mengembalikan kejayaan kopi di Sumsel maka akan berdampak secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di Sumsel karena salah satu komoditas unggulan di Sumsel adalah kopi. Menurutnya, bukan Sumsel tidak pernah melakukan ekspor tapi belum dalam bentuk ekosistem. Jadi dari semua lembaga pada ekspor perdana ini berperan sehingga lebih optimal lagi. Apalagi pada ekspor perdana ini sudah letter of credit (LC) karena sudah melibatkan perbankan melalui dokumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang menjamin pembayaran kepada penjual, benefisiari, jika pembeli importir tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Peluncuran kopi perdana, ekspor kopi perdana ini akan memberikan semangat kepada kita semuanya. Wong itu kalau bahwa kita bisa sanggup melakukan ekspor langsung tanpa harus melalui provinsi sebelah. Jangan sampai yang tadi selalu saya bilang kan, 15 tahun kita penghasil kopi nasional terbesar, bahkan keempat internasional itu kopinya semuanya dari Sumatera Selatan, dari Empatawang, dari Oku Selatan, dari Lah, dari Pakalaran, tapi kita tidak bisa ekspor sendiri. Jadi nanti dengan kita langsung ekspor perdana dari baru, maka kita buat ekosistem. Jadi ekosistem yang tadi saya gambarkan, nanti ada bea cukai, ada karantina, ada pelindo yang akan menggunakan, kita akan gunakan tempat, nanti kita akan di kontainer langsung, jadi biar benar-benar tidak dummy ya, saya dummy, nanti kalian semuanya, terutama yang direvisi, silakan nanti monitor langsung ya, monitor langsung. Pak Gubernur bersama dengan Pak Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, langsung membuka silnya, sil yang barangnya kopi yang akan diekspor itu. Jadi biar siang spesifik gitu. Jadi biar tidak hanya omong-omong doang gitu. Jadi tidak hanya omong-omong, tetapi kita ada bukti nyata. 8 kontainer selanjutnya nanti akan dikirimkan juga dari Bombaru. Ada sekalian ada tempat kami pusat informasi yang justru malah saya ingin coba ditulis, dikembangkan, dinarasikan yang bagus. Ya ternyata kita bisa, kita baca itu melakukan ekspor mandiri langsung tanpa melalui pelabuhan di provinsi yang lain. Yang pertama, yang kedua, begitu kita punya potensi kopi ini bisa kita kembangkan, kita teruskan. Nah,
penting adalah kontinuitas. Saya tidak mau hanya sekedar perayaan sekali habis itu hilang, enggak. Jadi justru begitu Malaysia ini sudah mau, insya Allah 40 kontainer siap diterbangkan diangkut ke Australia. Mudah-mudahan pengekspor kopinya juga anak muda asli Rocky Togalo dari Palembang. Nah, besok pas acara itu teman-teman sekalian boleh mengajari langsung kepada punya akses keuangan. Kenapa seperti ini? Karena saat ini hampir 95% petani-petani kopi itu unbankable. Artinya apa? Transaksinya selalu cash. Begitu panen kopi, saya langsung ke teman sama itu ke lahat. Begitu panen kopi, itu mereka mintanya cash. Jadi 1 hektar itu sekitar 2-3 ton. Itu langsung minta cash, dibayarnya cash. Harganya tergantung sama tokenya. Toke itu tengkulak. Tokenya bahkan biasanya toke itu kasih kamu butuh apa? Handphone, sepeda, motor, anak-anak sekolah, kebutuhan sekolah dibayarin duluan. Jadi pas panennya harganya mestinya katakanlah sekilo 70.000, dibayarnya cuma 60.000, nggak masalah. Karena pakai cash. Nah, dengan perluasan akses keuangan maka nanti petani atau kelompok petani ya, bagusnya kelompok petani itu mereka punya akses keuangan biar mereka tidak terjebak oleh praktek-praktek retailer atau praktek-praktek pinjaman online yang ilegal, gitu ya. Jadi kita mendukung semuanya pihak. Jadi ini dukungannya semuanya, bukan OJK. Semangatnya apa, Pak? Jadi semangatnya satu untuk awal tahun kita mulai dengan silaturahmi bersama-sama dengan media, bahwa antara OJK dengan media tidak ada dusta di antara kita, saling share informasi yang penting. Kemudian yang kedua, kami akan share mengenai isu-isu terkini, ya, perkembangan terkini yang terkait dengan sektor jasa keuangan, termasuk penanganan peningkatan edukasi dan literasi keuangan yang ada di Sumsel dan apa yang akan kita lakukan di tahun 2025 nanti. Kan banyak isu-isu penting yang akan kita sampaikan, bagaimana tentang stabilitas sektor jasa keuangan yang terjaga, kemudian nanti kita akan perluasan akses kredit untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, termasuk juga upaya-upaya yang bisa kita selaraskan untuk mendukung programnya pemerintah, ya, seperti makan bersih gratis, dan perluasan akses kredit kepada masyarakat dan UMKM, termasuk juga yang kemarin barusan dikunjungi oleh Pak Fauzi Amrul Komisi 11 untuk penghapusan bintang kredit UMKM yang seperti apa. Yang kedua, kami ingin juga mengupdate bahwa dengan adanya kita membangun secara bersama, ya, beranggotakan semua lembaga-lembaga KPK dan Dewan Digital yang ada di Sumsel ini, luar biasa bagus, sangat berguna untuk bisa pengendalian inflasi, untuk memperluas akses keuangan, dan yang paling penting inisiatif dari Pak PJ Gubernur, Pak Elem dengan OJK dan bersama-sama sekedar bersama untuk menginisiasi peluncuran untuk ekspor perdana kopi secara mandiri dari Palembang. Alhamdulillah, insya Allah akan segera terlaksana dalam waktu dekat, yang tadi sudah saya sampaikan, dan akan kita usahakan akan diluncurkan langsung oleh Pak Gubernur bersama dengan Ketua OJK, insya Allah Pak Mahendra Sregar, 20 insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan yang ini, karena kan harus menunggu LC, ya, letter of creditnya, karena nanti pengapalannya dan sebagainya, dan nanti kita akan bersama-sama di pelabuhan, langsung pelabuhan yang ada di Baru, dan nanti di depan kontainernya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara langsung bahwa ini bukan dummy, tapi benar-benar ada kopinya. Nanti kita bersama-sama melihat buka silnya yang akan diekspor ke Malaysia, yang insya Allah dalam waktu dekat sekitar 2 kontainer, dan selanjutnya akan tambahan lagi 8 kontainer. Selain Malaysia juga ekspor kopinya yang kebetulan asli Togalo ini juga lagi bernegosiasi dengan Australia, insya Allah juga akan segera goal dalam waktu dekat. Kenapa kami semangat sekali untuk mengembangkan kopi ini? Karena kita penghasil kopi terbesar nasional selama hampir 15 tahun, tetapi kita belum bisa mengoptimalkan tersebut dalam bentuk ekspor. Itu dari ekspor, kualitasnya kan harus terjaga, kontinuitasnya harus kita jaga, harganya juga harus kita jaga. Harga
harga internasional. Sementara ini kan ada kopi robusta lagi bagus-bagus. Kopi Jepang dari Lombok Selatan, dari Lahat, dari masyarakat. Bahkan kopi dari provinsi sebelah itu 90% ambilnya dari Semarang. Nah, kita punya produksi yang bagus banget. Nah, inilah saatnya kita memecahkan telur tadi ya, kebutuhan tadi dengan membangun ekosistem. Jadi apakah pernah ekspor? Pernah, tapi belum dalam bentuk ekosistem. Nah, kita bentuk OJK nanti untuk akses pembiayaannya dengan bank-bank tadi, untuk yang pengekspornya juga ada bank yang lain. Kemudian nanti kita juga teruskan perluasan kepada petani yang unbankable tadi biar punya akses keuangan, biar tidak langsung kepada rentenir atau kepada toke-toke yang memanfaatkan ketidakmampuan dalam akses keuangan tadi dalam bentuk kopi yang kurang produktif. Oke, Pak.